harga barang atau jasa lain. Selain dapat mempengaruhi permintaan, harga barang atau jasa lain juga dapat mempengaruhi penawaran. Barang substitusi ataupun komplementer berhubungan satu sama lain dan akan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, produsen dalam memproduksi suatu barang juga akan mempertimbangkan ketersediaan barang substitusi ataupun barang komplementer dari produk tersebut. Misalnya, barang substitusi untuk pangan, yaitu jagung dan singkong. Adapun barang komplementer bidang transportasi, yaitu bahan bakar minyak atau BBM dan kendaraan yang menggunakan energi BBM. Biaya produksi adalah berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi barang. Hal ini terjadi karena produsen akan menjual produknya dengan tingkat keuntungan tertentu. Oleh sebab itu, penetapan harga dasar atas suatu produk tersebut akan memengaruhi penawaran yang akan dilakukan oleh produsen. Dalam memproduksi suatu barang, produsen akan memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Semakin efektif dan efisien proses produksi, maka biaya produksi akan semakin sedikit. Hal ini tentu saja juga akan memengaruhi penawaran barang. Tujuan perusahaan. Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Akan tetapi, dalam praktiknya, dunia usaha tentu memiliki risiko gagal. Makin tinggi risiko yang diambil, akan makin tinggi pula potensi keuntungan yang akan diperoleh. Hanya saja, banyak perusahaan yang tidak ingin mengambil risiko terlalu tinggi. Perusahaan akan mempertimbangkan jumlah produk yang akan mereka produksi. Kondisi demikian akan memengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan. Selain itu, ada perusahaan-perusahaan milik pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN yang bertujuan mengutamakan kemaslahatan masyarakat daripada memperoleh keuntungan, seperti Perum Peruri dan Perum Bulog. Perbedaan tujuan tersebut tentu sangat memengaruhi penawaran. Jadi, tujuan perusahaan dalam penawaran adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di teknologi, perkembangan teknologi juga memengaruhi penawaran. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dalam proses produksi akan menghasilkan barang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Perkiraan harga pada masa depan. Pada situasi dan kondisi tertentu, perusahaan dapat memprediksi tingkat kebutuhan atas suatu barang atau jasa. Prediksi tersebut akan memudahkan suatu perusahaan menentukan perkiraan harga pada masa depan. Sebagai contoh, pada musim hujan diprediksi akan terjadi kenaikan permintaan terhadap jas hujan sehingga dapat memengaruhi harga penawaran jas hujan. Pajak. Pajak merupakan kontribusi atau pungutan yang wajib dibayarkan masyarakat kepada negara dengan kriteria tertentu. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga, ataupun perusahaan akan memengaruhi penawaran. Pajak yang dikenakan terhadap barang atau jasa akan menambah harga barang atau jasa yang ditawarkan. Beban pajak tinggi akan mengakibatkan harga barang naik sehingga berpotensi pada kuantitas barang yang ditawarkan akan turun. Meskipun demikian, produsen juga akan mengalihkan sebagai tanggungan pajak pada konsumen. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen agar harga yang ditawarkan sesuai dengan harapan pemerintah. Bantuan keuangan yang diterima oleh produsen akan menurunkan harga barang atau jasa yang akan ditawarkan di pasar. Pemberian subsidi berpotensi dapat meningkatkan penawaran. Hukum penawaran menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan penjual. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin banyak jumlah penawaran yang tersedia di pasar, dan sebaliknya. Contohnya, jika harga minyak goreng meningkat, maka produsen minyak goreng akan meningkatkan produksi dan penawaran untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika harga minyak goreng menurun, maka produsen minyak goreng akan mengurangi produksi dan penawaran karena keuntungan yang diperoleh menjadi lebih rendah. 3. Kurva dan fungsi penawaran. A. Kurva penawaran. Kurva penawaran berslop positif dan berbentuk miring dari kiri bawah ke atas kanan. B. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan bentuk matematis untuk menyusun daftar penawaran pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Berikut bentuk umum fungsi penawaran. QS sama dengan AP
ditambah B, atau PS sama dengan AQ ditambah B. A. Gerakan sepanjang kurva penawaran. Penurunan atau kenaikan harga suatu barang dapat menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah SS. Pada saat harga P, jumlah barang ditawarkan adalah Q berada pada titik L. Pada saat harga naik menjadi P1, jumlah barang yang ditawarkan juga bertambah menjadi Q1, serta hubungan antara P1 dan Q1 ditunjukkan pada titik K. Pada keadaan ini, kurva penawaran akan bergerak ke atas kanan. Pada saat harga turun menjadi P2, jumlah barang yang ditawarkan juga berkurang menjadi Q2, serta hubungan antara P2 dan Q2 ditunjukkan pada titik M. Pada keadaan ini, kurva penawaran akan bergerak ke bawah kiri. Pergeseran kurva adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan perubahan dalam kurva permintaan atau penerimaan suatu barang atau jasa. Pergeseran kurva permintaan. 1. Pergeseran ke kanan meningkatkan permintaan suatu barang atau jasa sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. 2. Pergeseran ke kiri. Menurutnya permintaan suatu barang atau jasa sehingga kurva permintaan bergeser ke kiri. Pergeseran kurva penawaran. 1. Pergeseran ke kanan meningkatnya penawaran suatu barang atau jasa sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan. 2. Bergeser ke kiri. Menurutnya penawaran suatu barang atau jasa sehingga kurva penawaran geser ke kiri. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Elastisitas penawaran berfungsi mengukur derajat kepekaan atau tanggapan jumlah barang yang ditawarkan jika harga barang berubah. A. Waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. 1. Jangka waktu yang sangat singkat. Jika waktu produksi sangat singkat, produsen atau penjual tidak dapat menambah penawarannya sehingga penawaran menjadi tidak elastis sempurna. 2. Jangka waktu pendek. Dalam jangka pendek, kapasitas produksi tidak dapat ditambah, tetapi perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Hasilnya, penawaran dapat dinaikkan dalam persentase yang relatif kecil sehingga penawaran tidak elastis. 3. Jangka panjang. Produksi dan penjual penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang sehingga penawaran lebih bersifat elastis. B. Daya tahan barang. Elastisitas penawaran produk-produk yang tidak tahan lama cenderung bersifat inelastis. Sebaliknya, produk-produk yang dapat disimpan dalam waktu lama cenderung memiliki elastisitas penawaran yang bersifat elastis. Mobilitas faktor produksi. Beberapa jenis produk memerlukan tenaga-tenaga ahli atau mesin-mesin khusus untuk memproduksinya. Penawaran barang-barang seperti ini cenderung kurang elastis karena tenaga kerja yang berkeahlian tinggi atau peralatan khusus yang canggih agak sulit diperoleh. D. Kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Pada pasar-pasar produk-produk tertentu, ada yang mudah dimasuki oleh produsen baru, ada yang sulit. Jika sebuah pasar memiliki sifat mudah dimasuki oleh produsen baru, penawaran cenderung bersifat elastis.